Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars selama 7 hari ke depan ya guys, yang akan aku bacakan secara berurutan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Taurus dan berakhir di Pisces. Oke. Sebelumnya aku mohon maaf dulu, ada beberapa berapa kali ya urgent message gak ada. Itu karena satu dan beberapa hal sih. Sehingga urgent message-nya ini guys bolos guys, nggak mau muncul, nggak mau tayang dia. Oke, tapi mudah-mudahan dimulai dari hari Minggu ini sampai dengan minggu-minggu seterusnya urgent message-nya udah lancar lagi ya. Oke, karena aku terima beberapa feedback, "Bang, aku penting banget loh urgent message itu." Oh ya, really? Oke. Really? Iya, karena itu penting untukku 1 minggu ke depan katanya. Wah, aku senang sekali guys dengarnya ya. It's not me talking to you, bukan aku yang bicara sama kamu, your guide ya. Jadi kalau memang itu kena ke kamu di 1 minggu ke depannya dan itu sering membantumu untuk 1 minggu ke depan, it's because the God loves you very much, okay? Karena Tuhan sangat mencintaimu, makanya kamu dibantu atau dijaga atau didampingi untuk 1 minggu ke depan. Dan aku senang sekali bisa ikut berpartisipasi sebagai pembawa pesannya ya. I'm just the messenger, okay? Kalaupun kabarnya baik, wah, luar biasa, menyenangkan sekali begitu. Dan kalaupun kabarnya ternyata tidak baik atau kurang baik begitu, apa boleh buat guys, karena aku ini pembaca pesan ya. Jadi aku hanya akan membacakan apa kartu yang terbuka, oke? Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu di readingan urgent message seperti biasa. Top of the deck yang akan menggambarkan keadaan awal minggu, dan kemudian bottom of the deck yang akan menjadi prediksi atau peluang kira-kira seperti apa akhir minggu ini akan kamu hadapi nantinya ya. Selain itu juga akan ada 1 kartu oracle sebagai clue atau petunjuk untuk menghadapi 1 minggu ini. Ini akan membantu kamu untuk menjadikan 1 minggu ke depan menjadi minggu yang kamu inginkan ya, yang sesuai dengan harapanmu. Oke. Because you always have control guys in your life. You are the co-creator, the God is the creator katanya. Dan kamu selalu diberi kesempatan atau peluang untuk menjadikan hidupmu itu menyenangkan. Oke. Kita akan pakai deck yang ini sebagai oracle-nya. Halo, I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Selain itu akan ada video extended. Kita lihat dulu yang pertama dari Earth sign ya. Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan video extended? Ada Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Purnama di Virgo. Kamu baru dapat readingan full moon kemarin ya. Kemudian yang kedua ada Fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo. Mana kamu? Oke, ini dia guys. Bukan yang ini. Leo, yes. Dan kemudian yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Libra. Dan yang keempat ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Pisces, oke. Kenapa mereka berempat ini yang dapat video extended? Karena pesan atau yang paling penting itu guys ada di keempat zodiak ini ya, di 1 minggu ke depan. Yang pertama ada Virgo, yang kedua ada Leo, yang ketiga ada Libra, dan yang keempat ada Pisces. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di urgent message general reading ini dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai 1 minggu ke depan untuk kamu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Everything is set up now. Mari kita mulai. Yang pertama dari Earth sign dulu. This is the Hierophant. Kartunya para Taurus. Halo Taurian, apa kabar saudara-saudaraku?
saudara-saudara sekepala banteng yang keras kepala yang paling nggak bisa mengakui kesalahannya. Oke, kejam banget. Mari kita lihat pesan penting untuk kamu 1 minggu ke depan. Halo. For Taurian, Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Yang di atas ada the Five of Swords, keras kepala, ya kepala banteng ya. Degil. Yang di bawah ada the Nine of Cups. Ini seperti ketika Five of Swords datang, maka harus dibilang kamu tahu kamu salah, tapi kamu masih teruskan kesalahanmu, ya. Dan memang sampai 1 minggu ke depan you will be fine. The Nine of Cups ini detach emotionally from other people. Kamu nggak akan mengganggu orang, dan kamu tidak biarkan orang mengganggumu di akhir minggu ini. Tapi kamu tahu kamu melakukan sebuah kesalahan. The Five of Swords. Ya, degil, bebal. Itu yang gak enaknya dari angka 5 di tarot ini guys. Termasuk dengan Five of Swords ya, Five of Wands, Five of Pentacle, Five of Cups. Itu kartu-kartu galau itu sebenarnya. The Five of Swords ini keras mempertahankan yang salah. Ada yang salah, tapi kamu dengan degilnya tetap melanjutkannya, melakukannya. Dengan tujuan Nine of Cups, supaya orang lain tidak mengganggu kamu, karena kamu merasa tidak perlu mengganggu orang dan tidak perlu diganggu orang, ya. Aman sebenarnya 1 minggu ke depan untuk kamu, tapi karena the Five of Swords datang di awal minggu, maka jalan amanmu di 1 minggu ke depan dimulai dengan melakukan hal yang tidak baik. Hope, harapan. Ini kayak ada yang berharap sama kamu, tapi kamu nggak mau kasih harapan, ya. Kayak ada orang yang menunggu kamu, tapi kamu tidak mau kasih kejelasan. Kayak ada orang yang mau mengandalkan kamu, tapi kamu tidak mau diandalkan. Alasannya adalah I don't care about you. Aku nggak mau repot dan aku nggak mau diganggu. Hope, Nine of Cups. Intinya adalah aman untuk kamu 1 minggu ke depan. Itu yang paling penting Taurus ya. You will get your Nine of Cups. Kamu akan bisa keluar dari atau tidak perlu berurusan dengan orang yang tadi mengharapkan bantuanmu atau orang yang mau mengandalkan kamu tadi. Kamu bisa tidak berurusan dengan mereka. You will be just fine, just okay. Tapi ingatlah guys, kartu The Five of Swords ini bukan kartu yang baik. Itu bukan kartu yang baik ya. Walaupun 1 minggu ke depan aman untukmu, tapi ingat, sebentar lagi kamu akan menemukan kayak alasan kenapa alasan seharusnya kamu tidak Five of Swords di awal minggu ini. Tapi ini kayaknya periodenya panjang ya. Jadi 1 minggu ini tuh kan untung gua nggak pedulian sama lu semua, untung gua nggak perlu ngerespon lu, untung gua nggak jawab chat lu, untung gua nggak terima telepon lu. Buktinya 1 minggu ini gua aman begitu. Tapi ada masalah yang menanti kamu sesudah 1 minggu ini berlalu. Nine of Cups ini hanya sementara, karena yang berurusan dengan kamu ini berkaitan dengan harapan. Kalau saja the Five of Swords ini tidak ada di depan di awal minggu ini, kemungkinan besar tidak ada Nine of Cups sampai dengan ujung minggu untuk kamu. Kamu akan repot. Kamu akan jadi terlibat masalah dengan orang. Kamu akan jadi kayak tidak enjoy yourself. Kamu akan sibuk urus sana urus sini begitu. But itu yang seharusnya terjadi. Kamu tidak bisa menghindar. Kamu tidak bisa mengelak harusnya. Tapi kamu akan mengelak di awal minggu ini dan kemudian aman sepanjang minggu. Tapi berikutnya I don't know apa yang akan terjadi, karena ini berkaitan dengan harapan orang aku lihat Taurus. Oke. Itu dia untuk Taurus guys. Kita teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku?
Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Virgo. Di atas ada the Sun dan di bawah ada the Ace of Wands. Oke. Akhirnya matahari terbit untuk kamu, Virgo. Begitulah yang harus aku bilang, guys, ketika kartu depannya adalah kartu the Sun. Dan ini major karena artinya universe yang kasih ya. Matahari terbit itu adalah simbol dari kebahagiaan, guys. Oke, keluar dari kegelapan, selesai dari masa-masa suram. Habis malam matahari terbit, kurang lebih begitu. Di malam hari orang akan diam, gak banyak aktivitas. Dan kemudian ketika pagi hari datang, manusia jadi banyak aktivitas. Dan jarak pandang atau apapun yang bisa kamu lihat jadi semakin luas. Mati lampu, hidup kembali. Oh enggak, ini emergency lamp ya. Yang jelas kesempatan diberikan ke kamu. It's like a new hope katanya di awal minggu ini. Tapi kamu harus bisa menerimanya, Virgo. Oke. Apakah ada orang yang tidak suka dengan matahari? Ada. Orang-orang yang males, guys, yang gak mau bangun pagi misalnya, atau yang tetap tidur aja terus gak mau buka jendela. Ya kesannya itu kayak mau bertahan dalam kegelapan. Kebanyakan Virgo akan seperti itu di 1 minggu ke depan. You have to embrace the sun. Kesempatan diberikan ke kamu katanya. Tuhan bukakan jalan untuk kamu begitu, Virgo. Dan kamu harus menyambutnya. Because this is Ace of Wands. It's like collaboration between you and the universe. Tuhan kasih kartu the Sun, kamu sambut dengan kartu Ace of Wands. This is new beginning. Sudah selesai masa-masa gelapnya, Virgo. Keluarlah dari kegelapan tersebut, sambutlah matahari pagimu. Kurang lebih seperti itu, guys, di 1 minggu ke depan untuk kamu ya. Productivity. Lebih semangat, lebih menghasilkan ya. Jadi jangan kayak yang aku bilang tadi, apakah ada orang yang tidak suka dengan matahari? Banyak. Jadi dia tidurnya itu jam 3 pagi, kemudian ketika matahari terbit jam 6 atau jam 7 begitu, nggak mau bangun. Jendela kamar gak dibuka, tetap di dalam terus sampai sore, guys, tidur lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ketika kamu menolak atau reject dengan the sun ini, but the sun is opportunity. Kesempatan besar ada untuk kamu for new beginning in your life, and it's related to productivity. Akan membuat hidupmu itu jauh lebih berarti, bermakna. Awalnya, startingnya itu adalah di awal minggu ini. Perhatikan baik-baik ya. Maka kamu harus mengubah cara kamu yang lama, Virgo. Ada yang harus kamu ubah, guys. Kamu gak bisa menjalani 1 minggu ini dengan cara 1 minggu yang lalu. Because everything is different. Dengan datangnya kartu the sun, segala sesuatunya akan berakhir, berganti. Yang lama tidak dilanjutkan lagi. Bayangkan seperti orang yang atau hari ya, yang dari malam berubah menjadi pagi, kira-kira seperti itu. Dan kamu harus bisa menyambutnya dengan baik. Productivity ini akan berkaitan dengan rezeki. Ya, kalau misalnya kamu resonate dalam readingan ini dalam hal karir misalnya, aku itu udah cari-cari kerja loh, Rey, kemana-mana dari 3 bulan terakhir nggak pernah direspon. Terakhir aku udah nggak cari kerja lagi, aku udah nggak apply di mana-mana lagi online, aku udah nggak cari-cari lowongan kerja lagi. Dan katanya ketika ada sun datang di 1 minggu ke depan, maka peluang untuk dapat kerjaan akan ada, tapi kamu akan tetap tidur. Kamu nggak akan cari kerja. Kenapa? Menurut kamu udah nggak ada lagi, malam akan terus hidupku ini akan tetap gelap malam saja begitu. But no ya, when the sun is coming, the sun is coming. Nah itu kayak putus harapan begitu, Virgo. Dan akan menyambut atau menjalani 1 minggu ke depan itu tetap dengan cara putus harapan ya, dengan cara yang sama seperti orang yang kehabisan harapan. No, tapi 1 minggu ke depan untuk kamu adalah katanya kartu the sun. Nanti kita bahas ini untuk video extended. Hidupin lampunya dulu. Karena ini gak main-main, Virgo. The Sun itu adalah the ultimate happiness, oke? Semua orang menantikan kartu The Sun, tapi kamu kelihatannya tidak peduli dengan The Sun tersebut, ya. Itu dia untuk Virgo. Kita teruskan ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much.
Ini dia pesan penting untuk kamu Kepi di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Ada the Seven of Cups ditambah the Two of Wands. Oke, aku ngeliat kayak banyak pilihan yang akan kamu dapatkan di awal minggu, tapi kamu nggak tertarik dengan pilihan-pilihan tersebut. Justru kamu malah menunggu sesuatu yang tidak pasti. The Two of Wands is like waiting for something but you don't know apakah itu akan datang atau tidak. Oke, dan the Seven of Cups is opportunity, kesempatan. Kesempatan yang diberikan ke kamu ini akan kamu lihat seperti masalah, guys. Because you are so negative di 1 minggu ke depan aku lihat Capricorn. Padahal opportunity ini seharusnya bisa membawa perubahan baik ke dalam hidupmu, atau membuka peluang baru dalam hidupmu, atau kayak memberikan cerita-cerita baru dalam hidupmu yang lebih menyenangkan begitu. Tapi karena kamu sibuk menunggu yang tidak pasti, kamu sampai mengabaikan atau tidak mau memberi perhatian kepada 7 peluang yang datang padamu di awal minggu ini. Kayak begitu guys yang aku lihat. Apa bedanya the Two of Wands dengan the Three of Wands? The Three of Wands itu akan selalu kelihatan kapal di ujungnya guys. Ini kartu sama-sama menunggu. The Two of Wands itu waiting with longing, menunggu sambil rindu, tapi yang ditunggu itu belum kelihatan. Sedangkan the Three of Wands menunggu dalam rindu, tapi yang ditunggu itu sudah kelihatan, sudah ada kabar. Jadi the Two of Wands itu kayak begini, aku akan pulang. Misalnya begitu ya, kamu menantikan seseorang pulang, dia bilang aku akan pulang. Tapi ketika ditanya kapan pulang, nggak tahu. Nah, the Three of Wands adalah aku akan pulang. Ketika kamu tanya kapan kamu pulang, sekitar bulan Juni. Itu beda ya guys. Jadi orang yang menunggu dalam the Three of Wands itu akan penuh harapan, karena dia tahu Juni. Sementara orang yang menunggu dalam the Two of Wands, dia nggak tahu apakah akan pulang atau tidak, apakah akan terrealisasi atau tidak. Ini yang sering bikin orang kehilangan banyak kesempatan dalam hidupnya. Menunggu sesuatu yang pasti, mengabaikan yang pasti. Selama kamu masih bersikeras begitu Capricorn, aku akan tetap menunggu even itu tidak pasti. Maka kamu akan melihat opportunity ini sebagai sebuah masalah. Bukan sebuah, banyak masalah. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kan aku lagi nungguin yang ini. Kok nggak pas banget sih timingnya? Pernah merasa begitu nggak sih Capricorn? Aku kan lagi nunggu ini, kenapa banyak banget timingnya? Aku lagi nunggu tawaran kerja dari perusahaan luar negeri. Ya memang belum ada kasih kepastian kapan akan memberikan kejelasan tentang apakah aku diterima atau tidak. Kok sekarang datang sih perusahaan dalam negeri yang nawarin aku pekerjaan? Nggak pas banget deh timingnya. Yang kamu tunggu itu masih belum pasti Capricorn. Fokuslah pada yang pasti guys. Itu pesan untuk kamu 1 minggu ke depan. Duality bimbang. Mati lampu lagi, kenapa sih begini? Hidup emergency lagi. Duality ini seperti berdua hati ya. Ketika duality datang itu, kamu tuh nggak yakin dengan apa yang kamu lakukan. Kamu menunggu tapi nggak yakin. Dan kemudian kamu pun mempertimbangkan opportunity yang datang, ada 7 tadi, Seven of Cups. Tapi kamu nggak yakin dengan opportunity tersebut ya. Yang bikin kamu nggak yakin dengan kedua hal tersebut adalah karena kamu berada di tengah-tengah. Kamu harus segera ke kiri atau ke kanan. Life is about option. Kalau kamu memilih ke kanan, berarti kamu harus siap menunggu yang tidak pasti. Kalau kamu memilih ke kiri, maka kamu harus segera siap menghadapi the Seven of Cups, opportunity tadi. Itu akan membuat kamu keluar dari kebimbangan duality-mu tadi. Oke? Yang bikin kamu bimbang karena kamu di tengah. Yang bikin kamu ngerasa plan karena kamu di tengah. Once kamu tentukan yang mana yang kamu mau jalani, kiri atau kanan, kebimbangan atau duality ini akan hilang. Don't worry about that, oke? Oke. Itu dia untuk Capricorn guys, berakhirlah sudah Earth sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada Fire sign. Dimulai dari yang pertama, The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar? Sorry ya guys, mati lampu. Kalpan dulu, kita tekan dari terus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin.
Oke, ada The Two of Cups datang di sini bersama The Five of Swords. The Two of Cups ini harapan sesuai dengan kenyataan ya. Dan kemudian The Five of Swords ini kayak konflik yang datang di kemudian hari begitu. Begini guys. Kamu kayak menginginkan sesuatu, Aries. Aku mau begini, begini, begini. Dan kemudian itu terwujud di awal minggu ini. Lalu kemudian kamu merasa nggak puas dengan terwujudnya hal tersebut. Kamu langsung lupa bahwa kamu yang meminta kamu berada di posisi saat ini. Aku pengennya sih di kantor, aku itu di posisi ini, lagi mutasi mungkin guys ya. Aku pengennya dipindah ke lantai 7. Di sana orangnya baik-baik semua, oke? Kemudian terjadi dong di awal minggu ini kamu dipindahkan ke lantai 7. Tapi sebelum 1 minggu berakhir kamu akan bilang apaan sih lantai 7 ini, nyebelin banget. Five of Swords ini guys salah. Degilnya Five of Swords itu degil yang salah ya. Jadi bukan karena benar. Kalaupun seandainya kamu ngerasa kenapa sih lantai 7 seperti ini, itu kesalahannya ada di kamu. Lantai 7 tidak bermasalah. Tidak ada yang salah dengan lantai 7. Lantai 7 memang seperti itu. Kamu saja yang mungkin salah memprediksi. Ya menurutmu lantai 7 itu adalah tempat yang menyenangkan, atau mungkin itu tempat yang kamu idam-idamkan gitu. Dan ternyata, oh my god, lantai 7 itu tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. You have to adjust yourself di lantai 7 tersebut. Because the Two of Cups is a good card. Itulah tempat di mana kamu seharusnya berada. Kamu yang berubah sehingga melihat situasimu di 1 minggu ke depan ini bukanlah situasi yang tepat atau bukan situasi yang baik. Sebenarnya itu yang terbaik untukmu katanya. Jangan terlalu banyak komplain, Aries. 1 minggu ke depan jalani aja guys. Mungkin ada perubahan yang terjadi sebagai imbas dari The Two of Cups ini. You have to learn gimana cara menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan tersebut. Kalau kamu resonate dalam hal romance misalnya, di readingan urgent message yang aku sampaikan kali ini, kamu mungkin jadian dengan seseorang. Itu adalah impianmu. Bisa bersama dengan dia, berkomitmen bersama dengan dia, itu adalah impianmu. Ketika kamu menjalani hubungan yang sudah dalam bentuk komitmen, loh kok jadi gini ya, malesin banget. There's nothing wrong with that commitment. Yang salah itu dirimu, karena tidak bisa adjust. Ingatlah bahwa yang terjadi padamu ini adalah harapanmu yang sudah diwujudkan oleh universe. Kamu hanya perlu menyesuaikan dirimu. Abundance guys, wow, The Two of Cups ditambah abundance, berarti di situ tempat kamu panen nanti ya. Situasi yang sedang kamu hadapi, yang akan kamu ragukan apakah cocok atau tidak cocok untukmu di akhir minggu ini, sebenarnya adalah lokasi atau keadaan atau situasi di mana kamu akan mendapatkan panenmu katanya. Oke, jadi kamu harus bisa menyesuaikan dirimu dengan sebaik-baiknya Aries, supaya kamu tidak kehilangan panenmu guys. Kalau kamu kebanyakan ngedumbelnya, kalau kamu kebanyakan komplainnya, kamu lupa dengan apa yang kamu harapkan selama ini. Kamu tidak mensyukuri bahwa harapanmu telah terwujud, dan kamu tidak akan melihat ketika panenmu tadi datang. Ini masa-masa persiapan untuk panenmu tadi, karena kamu sudah ditempatkan di tempat yang tepat atau di situasi yang tepat, di keadaan yang tepat. You just need to adjust yourself ya. Diatur, ubah suai dirimu sebaik-baiknya dalam keadaan The Two of Cups ini. Many things, many good things waiting for you there. Oke. Kita teruskan untuk fire sign berikutnya. This is The Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Masih mati lampu guys, sorry ya. Agak-agak gelap. Ini lampunya emergency, sebentar lagi mati. Halo. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Oke, kartu paling atas untuk Leo ada the Six of Wands, kartu paling bawah ada the Page of Wands. Ya. Ada kabar baik yang datang Leo, aku rasa di sini guys di awal minggu ini, dan itu akan membuat kamu jauh lebih optimis mengenai situasi tertentu dalam hidupmu ya. Awalnya kamu kayak udah kehabisan harapan begitu Leo, udah nggak ada lagi deh, nggak mungkin lagi deh, sedih banget deh ya, begitu di beberapa hari sebelumnya atau di beberapa minggu sebelumnya. Tapi di awal minggu ini ada kabar tentang alasan untuk kembali berharap. Itu dia yang paling penting. Ada informasi yang akan kamu terima sehingga kamu punya alasan untuk menghidupkan kembali harapanmu. The Page of Wands itu it's like maintaining the fire, the flame. Ya. Ada yang sudah mati, dihidupin lagi cetek gitu, dan kemudian apinya hidup kembali. Kabar baik yang mau datang ini, dan itu yang akan membuat kamu jauh lebih optimis dalam menghadapi hidupmu katanya. Oke. Banyak Leo yang akan tetap mencoba untuk stay in the darkness, tidak mau menghidupkan kembali lampu tadi atau api tadi. Even sudah datang kabar baik. Manfaatkan kabar baik ini sebaik-baiknya dengan cara menghidupkan kembali harapanmu. Karena harapanmu itu guys, even kecil, tapi dia tetap ada. Mudah-mudahan semakin kesono, semakin seiring berjalannya waktu, harapanmu itu apinya semakin besar. Kalau harapan sudah ada, kita tuh kan lebih bersemangat dalam bertindak. Kamu gak akan pernah bisa bertindak kalau tidak ada asanya, tidak ada harapannya. Sengaja datang kabar baik ini untuk menghidupkan kembali apimu, supaya kamu bisa, let's say, planning again, merencanakan sesuatu lagi dalam hidupmu Leo. Dan ini akan sangat menarik sekali katanya, akan bikin kamu bersemangat sekali satu minggu ini. Passionate ya, victory, menang. The Six of Wands ini memang kartu kemenangan ya guys. Oke. Antara kamu mengalahkan keputusasaanmu, atau memang ada berita tentang kemenangan yang akan kamu terima di awal minggu ini, sehingga membuat kamu jauh lebih optimis dalam menjalani hidupmu. Jangan terlalu banyak berpikir yang enggak Leo ya. Hadapi aja satu minggu ini day by day. Satu hari ini dulu, besok lain deh. Jangan dipikir besok, lusa, atau 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, itu gak usah dipikirin banyak-banyak. Yang hari ini aja yang perlu kamu pikirin. Day by day by day by day. Itu katanya akan mempermudah kamu untuk menghidupkan kembali api harapan ini. Oke. Kamu dapat video extended Leo, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke. Kita lanjutkan ke fire sign yang terakhir, ada the Temperance. Ini adalah kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? For Sagittarian, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the High Priestess, kamu cuek banget kelihatan, dan ditambah the Fool. Wow. Dua-duanya major arcana Sagittarius ya, artinya divine intervention 100% in your life dalam 1 minggu ke depan. Kamu kayak perlu menahan action, jangan bertindak, dan kamu tahu itu tindakan apa. Di awal minggu ini stop, karena the High Priestess ini dari yang aktif menjadi pasif. Lalu kemudian automatically the Fool datang. Kayak ada yang akan terlewat dalam hidupmu karena kamu memilih diam. Lalu ketika itu terlewat, kayak badai yang mau lewat begitu. Dan kemudian karena kamu tidak bergerak, kamu aman, terhindar dari badai tersebut. Once badainya berlalu, kamu siap menghadapi yang baru. Maka kalau begini kartunya yang datang, aku harus bilang di awal minggu ini jangan terlalu banyak bicara, Sagittarius. Jangan terlalu banyak bicara guys ya, lebih banyak diam saja. Kamu tahu apa yang aku maksud. Kalau kamu resonate dengan readingan ini, kamu pasti sudah tahu.
Kalau kamu merencanakan sesuatu di awal minggu ini terkait dengan situasimu ini, jangan lakukan. Because High Priestess pasif. Ketika kamu melakukannya, kamu jadi magician. And it's not your call to make yourself as magician, because this is major arcana. Kalau kamu menjadi magician artinya aktif di awal minggu ini, maka kamu berkhianat dari kartu High Priestess ini yang disuruh universe untuk kamu lakukan. Untuk Sagittarius yang akan aktif, dia akan terhempas badai di 1 minggu ke depan, sehingga tidak sempat atau tidak bisa masuk ke dalam the full atau new beginning. Sementara untuk Sagittarius yang diam di rumah sambil menunggu badai tersebut berlalu, ketika badai pergi, Sagittarius keluar dari rumah, dia siap untuk new beginning. Hanya disuruh diam dan membatalkan rencanamu yang kamu susun dengan penuh percaya diri, Sagittarius. But deep down, inside you, you know rencana itu gak baik untukmu. Hentikan katanya ya. Oke, ada fertility. Kamu itu kayak sedang dalam masa-masa produktif sekali, sehingga sayang kalau kena badai. Kamu itu sedang dalam masa-masa menghasilkan, Sagittarius. So, kalau kamu keluar dan menembus badai tadi yang tidak akan bisa kamu lawan, sayang banget guys. Kemampuanmu untuk berproduksi itu akan hilang. The Fool ini berarti masa-masa tentang productivity, fertility. Setelah badai itu berlalu, maka kamu bisa mulai kayak cepat gitu guys. Kalau ini kita bicara tentang bertani misalnya, contoh aja, maka setelah badai berlalu kamu bisa tanam padi atau tanam apapun itu yang kamu perlu tanam di ladangmu begitu. Tapi kalau kamu di awal minggu ini justru malah memulai menanam, pas kamu lagi tanam, harusnya hasilnya bagus, badai lewat, semuanya terhempas. Kamu akan langsung tahu kapan badai itu berlalu kalau kamu diam. Kalau kamu tidak banyak action. Ketika badainya sudah berlalu, it's time. Di akhir minggu ini peluang yang paling tepat untuk The Fool ya. Oke. Itu dia untuk fire sign guys. Kita segera lanjutkan ke air sign. Yang pertama ada The Justice. Ini adalah kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Aduh, lampunya lama matinya. For Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Libra di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Four of Cups dan di bawah ada the Page of Pentacles ya. Kamu kehilangan sesuatu Libra di awal minggu ini guys. Dan ada penyesalan aku lihat di sini. Oke. It's not coming back to you anymore. Tidak ada kesempatan kedua untuk kamu aku lihat Libra. Sorry, itu kartu yang terbuka ya. Karena the Page of Pentacles ini it's like you learning something about this missing opportunity. Kamu tahu kamu akan melewatkan sesuatu. Kamu akan merasakan penyesalan yang besar di awal minggu ini because something missing from you. Tapi jangan terlalu lama berkutat dalam penyesalan tersebut, gak ada gunanya guys. Apalagi jika itu bikin hatimu jadi susah, gak ada gunanya. Kenapa? Karena yang sudah lewat itu tidak akan kembali aku lihat. Kesempatan itu tidak datang lagi untukmu. Pernah dengar istilah kesempatan tidak datang 2 kali? Itu 50-50 sih menurut aku. Karena banyak kesempatan yang datang berkali-kali guys. Dan banyak juga orang yang berkali-kali menolak kesempatan yang baik. Oke. Melihat bentuk penyesalan kamu di sini yang terlihat kuat sekali nyeselnya, maka kamu itu Libra bukan tipe orang yang suka menolak kesempatan berkali-kali. But this time kamu itu kayak benar-benar ini di luar dari perkiraanmu begitu. So
maafkanlah dirimu. Semakin cepat kamu memaafkan dirimu dan kemudian menerima kenyataan bahwa this is missing, kesempatan ini hilang, maka kamu akan bisa sesegera mungkin belajar guys, supaya kejadian yang sama tidak terjadi lagi di dalam hidupmu ke depannya katanya. Kenapa kamu disuruh belajar? Because something will happen again. Tapi tidak dalam bentuk kesempatan yang hilang ini ya. Tapi kurang lebih ceritanya akan terulang kembali. Karena hidup ini kan begitu-begitu aja ya guys ya. Itu aja yang terjadi di dunia ini. Kita dapat kesempatan kita terima atau kesempatan kita lepaskan. Kesempatan yang kita lepaskan ini mungkin tentang A situasinya. Dan kemudian datanglah kesempatan berikutnya tapi sudah tidak A lagi, situasi B. Tapi intinya tetaplah dengan memanfaatkan kesempatan. That's the things you should learn. Bukan dengan cara banyak-banyak galaunya atau kayak menyesali terlalu berlebihan, lebay begitu, sehingga kesempatan malah terulang kan kamu tidak melihat. Positivity ya. Kelihatan gak sih guys? Sorry ya lampunya mati. Positivity. Oke. Positivity ini berpikir positif katanya Libra di kedepannya ya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan bahas-bahas lagi, dan persiapkan dirimu untuk kesempatan-kesempatan baru yang mau datang. Walaupun mungkin tidak akan sama seperti kesempatan yang sudah kamu lepaskan di awal minggu ini, tapi there are still hope for you. Tetaplah berpikir positif katanya ya. Kamu dapat video extended Libra, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, lanjut guys ke air sign berikutnya. Ada Gemini, this is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? For Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Two of Wands, you are waiting for something but you don't do anything, and ask not to do anything. Ask ya guys, diminta oleh universe untuk tidak melakukan apapun. Kamu kayak punya harapan yang sedang kamu jaga baik-baik di awal minggu ini. The Two of Wands ya, bisa mungkin berkaitan dengan rindu pada seseorang, kangen berat sama seseorang, atau kayak pengen mendatangi seseorang karena jaraknya terlalu jauh, atau kayak pengen mendekati seseorang, atau apapun itu guys, yang intinya adalah waiting, penantian dalam kerinduan ya. Dan ini akan sangat membara sekali karena Wands itu energinya passion atau hasrat, tapi kamu disuruh diam, not doing anything. Kamu mungkin akan kangen banget untuk ngechat seseorang Gemini yang sudah lama tidak chat-chatan sama kamu, dan itu dorongannya kuat sekali di awal minggu ini. Tapi katanya jangan lakukan. Stay where you are. It's not the right moment. Waktu yang tepat belum datang. Hal yang tepat kamu lakukan adalah diam ya. Even ada kesempatan, aku bisa beli tiket Ray hari ini dari Jakarta ke Surabaya untuk menemui seseorang yang sedang aku rindukan. Jangan beli tiketnya, simpan aja duitnya dulu katanya. It's not the right time. High Priestess pasif guys. Even dia bisa bertindak, because ini kan kartu sakti ya High Priestess ini, tapi dia memilih diam. Kenapa kita diam? Kadang-kadang kita disuruh menunggu. Ada yang mau terjadi dulu guys, sebentar. Lewat nanti, waktunya yang terjadi tadi sudah berlalu, begitu baru silahkan bergerak. High Priestess ini kayak berusaha untuk save you for a moment, atau menyelamatkan kamu dari sebuah keadaan yang tidak baik. Karena itulah kamu disuruh stay. Apapun rencana kamu guys yang berkaitan dengan missing something atau merindukan sesuatu, ditahan dulu di 1 minggu ke depan. Kangen banget gua dengan Nusa Penida Ray. Terakhir kesana tahun lalu, cantiknya minta ampun. Aku mau datang lagi ke situ. 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat.
Jangan ke sana dulu. Do you understand? Because this is general reading, guys. Macam-macam kisahnya dalam hidup kalian. Aku kangen banget sama mantanku, Rey. Pengen banget aku hubungi dia, aku chat dia. Karena kami udah lama gak ngobrol. Passionnya The Two of Wands ini akan membuat kamu hampir-hampir gak bisa dikendalikan. Karena hasrat kan. Dan kemungkinan peluang ada. Kayak tadi mau ke Nusa Penida, kamu punya uang untuk beli tiket ke Bali langsung. Sama beli kapal, tiket kapal nyebrang ke Penida. Tapi it's not the right time. It's not the right moment for you. We don't know apa yang akan terjadi, guys. When the high priestess coming here, stay where you are, don't do anything. Begitu juga dengan chat mantanmu tadi, jangan chat dulu. High priestess ini tujuannya untuk save you, menyelamatkan kamu, oke? Pemicunya adalah memori katanya, Gemini. Oke, everything about memory is illusion. Karena memori itu hanyalah masa lalu, ya, dan itu ilusi, guys. Itu tidak real. Kayak kita kembalikan contohnya ke kangen sama Nusa Penida tadi yang di Bali. Itu masih akan tetap di situ kok, guys. Nggak usah khawatir ya. Tahun depan pun Nusa Penida masih akan tetap di situ. Dia kan nggak akan pindah ke Eropa, percaya. Oke. Atau kalau kamu bilang, tapi ini kesempatan, Ray, ini cuti aku yang di approve begitu. Tenang, santai, Belanda masih jauh ya. Agustus pun kamu masih punya cuti lagi, don't worry. Yang pasti jangan 1 minggu ini. Apapun hasrat yang menggebu-gebu, guys, yang kaitannya karena kerinduan, silakan kamu tahan dulu di 1 minggu ke depan. Ya, walaupun memori ini katanya melunjak habis-habisan, kayak mengporak-porandakan kesabaranmu, but you need to be patient because the next 6 days, the next 7 days is the days for passive. Be passive, not doing anything. Okay? Okay, Gemini. Kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga, yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Amin, amin, amin. The Ace of Swords dan kemudian The Hierophant. Oke, ini kayak cerita tentang membawa perdamaian, guys. Karena memang begitulah seharusnya yang terbaik ya. Kayak Aquariusnya itu nggak mau berdamai, anti dengan perdamaian, bersikeras dengan sebuah prinsip atau pendapat tertentu yang membuat perdamaian tidak bisa terwujud ya. Damai itu bagus, guys, di 1 minggu ke depan untuk kamu, karena Hierophant datang. That's what you need to do. Kalian mungkin sedang berurusan dengan pengadilan Aquarius, apapun itu kasusnya ya, mungkin pidana, perdata atau gimana, dan kemudian akan ada tawaran perdamaian di awal minggu ini. Itu akan melunturkan atau menggugurkan semua tuntutan. Itu yang harus kamu lakukan katanya. Iya, dan kamu langsung bilang, gila aja lu, Ray, udah banyak duit gua habis. Aku kan hanya baca pesan ya, karena itu yang terbaik untukmu. That's the Hierophant. Kamu mungkin lagi berantem sama bestimu, guys ya, dan kemudian bestie kamu ngajak berbaikan di awal minggu nanti. Tolong dong, maafin gua biar kita bisa bestie-bestian lagi. Ya, dia bilang begitu. Dan itu yang disuruh sama kamu, maafin. Supaya perdamaian dinaikkan, kan begitu ya, The Ace of Swords. Terus kamu bilang sama aku lagi, Aquarius, gimana gue bisa maafin dia, Ray? Lu gak tahu siapa yang dia lakukan. Dia ambil duit 10.000 dari dompet gue, begitu. Gimana itu coba bisa gue percaya lagi seumur hidup? But that's the best thing for you, because this is the Hierophant ya. Wise counselor. Kamu kayak akan menunjukkan kebijaksanaan atau sikap baik tertentu ke pihak lain yang meminta perdamaian padamu. It's like I'm not like you. Gua gak kayak lu. Kalau kita posisinya dibalik, lu mungkin gak akan mau. Tapi gara-gara gua beda dengan lu, gua okekan perdamaian ini. Kayak begitu, guys. Kamu akan mengajari kolektif tentang perdamaian.
Once kamu mau diajak berdamai di awal minggu ini, dan semua efek, maksudnya semua perbuatanmu itu akan mengefek secara kolektif. Jadi orang yang kamu terima ajakan perdamaiannya itu pun mungkin punya musuh guys di luar sana, dan dia akan bisa dengan mudah untuk memaafkan juga. Begitu kayak kamu mengajari sesuatu, Aquarius. Kalau kamu mau mengikuti saran dari Hierophant ini ya, Hierophant ini hal-hal baik ya guys, peraturan agama lah, norma-norma sosial lah, atau peraturan adat istiadat begitu. Pokoknya semua hal-hal yang baik, yang konvensional, yang agak sulit untuk kamu terima atau kamu iakan di 1 minggu ke depan. But once you follow the Hierophant here, kamu akan mengajari banyak orang atau mengajari kolektif tentang betapa pentingnya menegakkan perdamaian. Affection, this is love ya, kasih sayang, cinta, perhatian, kebaikan hati, empati juga. Kalau ini datang, berarti memang sakit banget yang kamu alami itu, Aquarius. Sehingga kayaknya gak mungkin aku bisa maafkan dan gak mungkin akan ada perdamaian. But affection itu akan conquer anything. Hanya cinta yang bisa. Nah. Itu lagu siapa? Agnes Mo sama sini. Sama siapa? Siapa itu deh? Yang namanya ini penyanyi Sang Dewi. Nah itulah ya. Yang tante-tante cantik itu. Affection will conquer anything, including pikiran logika kamu, pikiran logis kamu, Aquarius, yang bilang ini seharusnya tidak dimaafkan atau tidak boleh ada perdamaian. Oke. Dalam air sign kamu memang paling logis, Aquarius. Di air sign kamu yang paling logis ya, dan agak sulit rasanya untuk bisa memahami tentang perdamaian dalam situasi yang kamu hadapi ini. Tapi itu yang disuruh untuk kamu lakukan. Kadang-kadang gitu guys, life fuck. Yang sulit-sulit yang disuruh kita lakukan. But it's good for you. Hanya affection yang bisa membuat kamu menegakkan perdamaian tersebut nantinya. Oke? Terserah kamu sih Aquarius, kalau kamu mau atau nggak mau ya. But kalau kamu iakan perdamaian tersebut, Hierophant milikmu. Kalau kamu dibilang tidak, apapun lu bilang Ray, tidak ada perdamaian, ini tetap dilanjutkan, oke? Maka kamu mengkhianati Hierophant. Siapa yang mengkhianati Major Arcana akan dapat apa guys? Ya, The Tower. Oke, itu dia untuk air sign. Kita segera move on ke elemen berikutnya. Lampu masih mati guys, gak apa-apa ya. Ada water sign yang pertama, this is the Chariot, kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Yes, baru dibilang lampunya hidup. Thanks God, panas banget, AC-nya mati. Kalau panggil Magicka, kalau pandar Angels, hidupin lampu dulu ya Cancer. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, top of the deck ada the Hangman. Bottom of the deck ada the Five of Wands. Kamu kayak ditahan untuk sementara waktu. Ada yang gagal di awal minggu ini dalam hidupmu Cancer, dan aku rasa itu yang terbaik untukmu guys, because we are talking about the Hangman. Hangman ini adalah blokir atau blockage yang datang dari universe untuk menyelamatkan manusia. Pintu nengnong ya, untuk kalian yang sering main keri dengan aku, kalian pasti tahu apa itu Hangman. Hangman itu pintu nengnong kereta. Tengnong nengnong nengnong nengnong, ada palang turun, tujuannya supaya kereta lewat dan orang-orang yang mau lewat bisa berhenti sebentar biar nggak kelindas kereta. Jadi ketika Hangman datang dan rencanamu gagal di awal minggu ini Cancer, yang kamu planningkan batal di awal minggu ini, itu untuk kebaikanmu, untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu banyakkan galaunya kelihatan di akhir minggu ini. Ya kok jadi gagal sih, gua kan pengen liburan ke Eropa, kenapa tiba-tiba visa gua ditolak nih. Ya, visa lu ditolak dan lu gak jadi ke Eropa begitu misalnya Cancer, itu mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi di Eropa. Dan Tuhan sedang menyelamatkanmu sehingga kamu tidak perlu datang ke sana, sehingga tidak perlu menghadapi situasi buruk tersebut. Atau something will happen di Indonesia yang akan kamu lewatkan kalau kamu lagi berada di Eropa. Dan dengan datangnya Hangman, kamu akan melihat yang mau terjadi di Indonesia tersebut.
and that's for your own kindness. Kamu banyakkan galau. Hangman kartu baik, dan Major Arcana datang dari Tuhan. Five of Wands kartu buruk, dan Minor Arcana datangnya dari kamu. Cara kamu nanti menghadapi atau memahami Hangman ini atau batalnya sesuatu atau di-cancelnya sesuatu dalam hidupmu ini, itu kamu tanggapi dengan cara yang negatif. Five of Wands, karena ini beda hati, beda pikiran, beda tindakan. But something inside you bilang, yes, this is the best, begitu ya for me. Tapi tetap aja galau, ya tetap aja kayak merasa nggak enak hati. Ya. Dan the Five of Wands ini bisa kamu kendalikan. Once kamu paham tentang konsep Hangman, ini pasti batal karena sesuatu. Karena aku sudah berusaha maksimal. Kalau kita cerita tentang pengurusan visa Schengen tadi yang ke Eropa itu, aku udah sediakan semuanya. Nggak ngerti alasannya kenapa mereka tolak visaku. Karena aku tanya pun apa alasan penolakan visaku, mereka tidak akan jawab. Kedutaan Uni Eropa tidak akan jawab. I did everything. Semua berkas yang aku masukkan mengikuti prosedur mereka. Ditolak. Ini pasti Tuhan punya kerjaan. Nah, kalau kamu bisa berpikir seperti itu, kamu akan keluar dari Five of Wands. Kecuali tadi, ya sih, waktu aku ngirimin berkas, aku nggak kirimin paspor aku hilang gitu, jadi kosong paspornya, yang nggak diterima dong pengajuan visa aku misalnya begitu. Nah, itu mungkin dalam bentuk penyesalan datangnya, kenapa sih paspor aku hilang, kan begitu. Ini nggak, you did everything you can do, tapi itu di cancel atau dibatalkan di luar kendalimu, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengundo cancellation tadi. Jadi kayak amsyong menurutmu guys. Itulah Five of Wands. Udah berusaha mati-matian, gue hujan-hujanan gue ngurusin ini semua, kenapa jadi begini? Itu tergantung kamu guys. Kalau kamu tadi bisa lihat konsep Hangman ini seperti apa, kamu tidak akan bilang hujan-hujanan aku begini, capek aku nggak. Thanks God, this is the best for me. Strange, kekuatan guys. Berarti berat ya yang dibatalkan ini, agak-agak bukan hal-hal biasa gitu deh. Apapun yang di cancel dari kamu di awal minggu atau yang ditunda juga boleh ya guys, karena Hangman itu kan postpone for temporary time. Penundaan apapun atau pembatalan apapun yang terjadi di awal minggu ini, itu berarti sesuatu yang besar harusnya, yang sangat kamu harapkan sekali. Karena itulah the strange datang, karena ini berat bagimu. Tapi tetap guys, nggak ada gunanya once kamu tahu Hangman itu adalah pintu Nengnong yang akan menyelamatkanmu dari lindasan kereta api. Kamu akan bersyukur, untunglah ada Hangman ini. Untunglah pintu Nengnong ini turun tepat sebelum aku melintas, karena keretanya lewat bisa kalau orang Medan bilang berserak aku nanti dibikin kereta yang sedang melesat cepat begitu ya. And you will find your own strength, katanya universe kasih kamu kekuatan untuk membantu kamu menghadapi ini. Don't worry about that, okay? Oke, Cancer, itu untuk kamu. Kita lanjutkan guys ke water sign berikutnya. Ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? For Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada pesan datang dan kamu terlihat defensif sekali dengan pesan tersebut. Eight of Wands, the Five of Swords. Kamu akan berbicara back and forth ini ya guys, the Eight of Wands. Bukan komunikasi singkat, bukan komunikasi satu arah, tapi back and forth, berbalas-balasan begitu dengan seseorang mengenai situasi tertentu. Dan kemudian di akhir minggu ini terlihat defensif kamunya karena komunikasi tersebut. The Five of Wands ini, the Five of Swords ini udah tahu salah tapi tetap dilanjutkan. Seharusnya kamu tidak merespon dengan cara Five of Swords komunikasi ini, tapi kamu akan merespon dengan cara Five of Swords. Regeneration.
Regeneration itu kayak gini guys, ekor cicak. Cicak kan kalau dia terdesak ekornya putus ya. Oke, dan kemudian dalam beberapa waktu ekor itu akan tumbuh kembali. Itu namanya regeneratif. Ya, jadi kayak ada yang putus, yang hilang di beberapa waktu yang lalu Scorpio dalam hidupmu, dan kemudian di awal minggu ini komunikasi terjadi, bisa menumbuhkan kembali yang hilang atau yang putus tadi. Tapi cara kamu menghadapi komunikasi itu akan melambatkan atau menolak proses regeneratif tadi atau pertumbuhan kembali. Kamu penting untuk memahami orang ya, Scorpio, di awal minggu ini. Dengar baik-baik guys. Sebelum kamu bicara, kamu dengar dulu, kamu pahami apa yang dikatakan oleh orang tertentu, specific person for you. Kamu dengar baik-baik, jangan langsung pengen ngomong gitu loh. Karena memang Eight of Wands ini kayak ini guys, mengimbangi. Eight of Wands ya, mengimbangi. Jangan sampai kalah, oke? You don't need to win in this conversation. Menangmu itu bukan dengan cara bicara, tapi menangmu itu adalah dengan cara mendengarkan. Semakin banyak yang kamu pahami dari yang disampaikan oleh teman kamu berbicara nanti, atau siapapun itu orang yang akan berbicara padamu itu, semakin menang kamu. Dan kamu akan menganggap bahwa semakin banyak aku membalas atau menjawab, semakin kuat aku menjawab, semakin berprinsip aku menjawab, aku menang. No, bukan itu kemenanganmu. Kemenanganmu adalah jika kamu diam dan banyak mendengarkan, lalu merespon berdasarkan apa yang kamu pahami. Kalau kamu tidak paham, kamu tanyakan. Tujuan Eight of Wands ini bukan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi merespon apa yang dia sampaikan ke kamu. Begitu kamu bisa merespon dengan baik berdasarkan apa yang disampaikan, Five of Swords akan hilang. Karena tidak ada defensif. Apa yang mau didefensifkan? Kamu paham betul dengan apa yang disampaikan ke kamu. Dan katanya kalau kamu bisa paham, tidak ada defensif, regenerasi terjadi. Ekor cicak yang putus tadi tumbuh kembali. Dia jadi cicak yang sempurna lagi. Tapi kalau kamu gak mau mendengar, Scorpio, tidak ada pertumbuhan regenerasi untukmu. Cicak tadi akan tetap buntung. Kamu akan jadi cicak yang buntung. Kamu adalah Scorpio kalajengking yang ekornya putus. Oke? Oke, Scorpio, banyak-banyak mendengar di satu minggu ini ya, bukan banyak bicara. Kita teruskan guys untuk water sign yang terakhir, ada The Moon. Ini adalah kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada kartu The Seven of Swords dan yang di bawah ada kartu The Chariot. Oke. You plan something quite tricky Pisces di awal. Apaan sih, berisik banget deh. Ini kampung siapa sih guys? You plan something quite tricky di awal minggu ini Pisces. Agak visi-visi begitu, agak manipulatif. Bukan agak, memang manipulatif. Dan kemudian you cannot undone it anymore. Contoh begini guys, kamu kayak mau mengetes seseorang, dan kemudian orang yang kamu tes itu udah kadung pundung duluan, dan kamu gak bisa memperbaiki keadaan. Contoh begini ya, ini Piscesnya lagi pacaran begitu. Coba gue tes deh pacar gue ini, kira-kira apa yang terjadi ya kalau gue itu lagi dekat sama orang lain, atau kayak mau selingkuh sama dia. Kamu pura-pura tricky ya, kayak gue lagi deketin temannya dia begitu. Kira-kira gimana ya nantinya ya reaksi dia gitu. Gue pengen lihat dia ini maafin gue gak sih gitu, contohnya guys. Terus kamu deketin dong sahabatnya temanmu ini, pacarmu ini, sahabat dia kamu deketin, kamu ini gitu, goda-godain. Dan dengan sengaja kamu berusaha supaya dia tahu gitu kan, karena kan kamu mau ngetes dia. Ketahuan. Kamu pikir kamu kan bisa memperbaiki keadaan Pisces. Itu cuma bercanda, kita udah begini kok gitu. Tapi dia nggak bisa diajak.
berkompromi. No, you cannot do like that to me. Mungkin begitu guys. Dan kemudian out dari hidupmu. Even kamu bercanda, tapi aku tidak bisa diajak bercanda soal begituan. Kayak begitu guys, yang mau terjadi 1 minggu ini. Jangan terlalu banyak bercanda di awal minggu ini Pisces. Jangan terlalu banyak mikir yang tricky-tricky. Because something will coming to bring you out of that situation and you cannot fix it anymore. Karena Chariot datang di near future-nya guys. Ini kan dalam bentuk penyesalan datangnya. Gak bisa kembali lagi, gak bisa perbaiki lagi. Padahal niatnya enggak serius, kemudian efeknya fatal. Seperti itu Pisces. Pesan penting untuk kamu 1 minggu ke depan. Attraction. Ada yang nge-trigger berarti ya guys. Kayak ada yang memancing kamu untuk melakukan itu. Mungkin kamu bukan tipe Pisces yang begitu. Tapi awal minggu ini kayak ada yang mengarahkan kamu atau memancing-mancing kamu, kayak tergelitik untuk melakukan hal seperti itu. Contohnya tadi ngetes pacarmu begitu ya, atau ngetes suami, ngetes istrimu. Gimana kira-kira kalau aku pura-pura dekat sama temannya dia. Awalnya kamu bukan Pisces yang mau coba-coba begitu guys. Nah itu dia nanti akan bisa kayak bikin kamu itu tahu bahwa this is for you, readingan ini untukmu. Kok ada ya pikiran out of nowhere untuk melakukan hal bodoh ini? Nah hati-hati guys, karena katanya efeknya fatal. Menurutmu kamu bisa handle, ternyata kamu tidak bisa handle. And it's not you Pisces. Apapun yang mau kamu lakukan yang Seven of Swords atau manipulatif atau tricky-tricky ini, it's not you. Kamu tidak pernah melakukan hal itu. Tapi kayak ada pemancing yang menyuruh kamu melakukan hal itu. Kalau kita buka ini kartu ke kiri, itu pasti ada devil di kirinya. Ada yang menggoda kamu untuk melakukan hal itu. Dan kemudian kamu lakukan dan fatal akibatnya. Contoh lagi di kantor misalnya, markup budget. Kamu mah gak pernah mau markup budget ya. Selalu saja apa yang ada itu yang kamu bikin. Entah kenapa tiba-tiba di awal minggu ini kok ada gitu deh, kayak ada iseng gitu markup, biaya konsumsi 2 juta bikin 2,5 juta, lumayan 500 ribu begitu. Padahal kamu gak pernah seperti itu. 2 juta konsumsi selalu kamu buat 2 juta. Bahkan reportnya pun kamu bikin 2 juta semua. Ada uang yang sisa dikembalikan begitu. Tapi entah kenapa ada yang, karena Seven of Swords ini kartu gak baik ya guys, itu manipulatif. Ada hal tidak baik yang kamu rencanakan begitu yang di luar dari kebiasaanmu. Itu yang perlu kamu perhatikan baik-baik. Jangan kamu sampai teruskan guys. Biarlah itu hanya ada di dalam pikiranmu. Selama tidak ada action, maka kamu akan aman. Tapi kalau kamu sudah mengubah pikiranmu itu dalam bentuk tindakan, berarti the Seven of Swords. Kamu jadi orang yang manipulatif. Di akhir minggu ini kamu zep gitu, gak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Mana ini proposal, misalnya bos bilang begitu, sudah ready, sudah pak. Terus kamu langsung, aduh gila 500 gue naikkan, kan gak enak gitu ya guys. Karena memang kita gak biasa untuk markup. Hapus dulu mau ke Excel begitu. Ternyata tiba-tiba udah gak bisa lagi. Sekarang kirim. Dan kemudian yang di markup tadi terkirim. Dan kamu akan menghadapi masalah atas keisenganmu tadi. Selama masih ada dalam pikiranmu, tidak dalam bentuk tindakan, kamu aman. Tapi ketika pikiran yang gak baik itu sudah kamu wujudkan dalam bentuk tindakan, itu masuk Seven of Swords. Dan tidak ada kesempatan dalam 1 minggu ini untuk memperbaikinya. Efeknya sangat fatal dalam hidupmu. Oke? Oke Pisces, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini di video extended guys. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Virgo, kemudian halo Leo, kemudian halo Libra, dan yang terakhir ada halo Pisces ya. Kalau kamu merasa cocok atau resonate atau kayak tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message for the next 7 days kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.